Selamat datang di Discipleship Bootcamp materi ke-8, yaitu tindakan praktis dalam menjalankan kelompok kecil. Bagaimana kita menjalankan sebuah pertemuan kelompok kecil? Apa langkah-langkah praktisnya? Di dalam setiap pertemuan kelompok kecil, ada 4 komponen yang perlu dihidupi bersama. Yang pertama adalah membangun hubungan. Ada 2 hubungan yang perlu dibangun di dalam sebuah pertemuan kelompok kecil. Hubungan pertama adalah hubungan antar anggota kelompok kecil. Setiap anggota kelompok kecil perlu saling menceritakan proses atau hal yang membentuk mereka yang sedang dialami setiap anggota, serta progres, yaitu kemajuan dalam karakter atau ada berkat, mujizat yang dialami, serta pertumbuhan rohani yang dialami setiap anggota. Nah, ini berarti setiap anggota perlu diberikan waktu 3-5 menit untuk menceritakan proses dan atau progres dalam kehidupannya. Apabila ada yang menceritakan beban atau kesulitan dalam hidupnya, berikan empati dan jangan hakimi. Apabila ada yang mengucap syukur dan menceritakan berkat atau mujizat yang dialami, bersyukurlah bersama dengannya. Pertemuan kelompok juga dapat disertai dengan adanya snack atau makan bersama, sehingga membuat suasana lebih cair dan bisa membantu dalam membuka hati setiap anggotanya. Hubungan yang otentik perlu kebersamaan dalam keadaan yang santai dan informal. Hubungan kedua yang perlu dibangun adalah hubungan dengan Tuhan. Ini dilakukan dengan waktu penyembahan bersama selama kurang lebih 10 menit. Sebuah kelompok kecil dapat menyalakan video YouTube atau menggunakan alat musik dan bernyanyi bersama dalam waktu penyembahan kepada Tuhan. Ini dilanjutkan dengan doa bersama untuk meminta Tuhan menyatakan kehendaknya dan pemikirannya di dalam kelompok kecil dan kehidupan setiap anggotanya. Setelah membangun hubungan, kelompok kecil perlu melakukan komponen yang kedua. Komponen yang kedua adalah membahas firman Tuhan. Kelompok kecil yang dibangun di dalam sistem kami adalah kelompok kecil yang membahas firman Tuhan dari khotbah yang disampaikan dalam pertemuan besar seperti ibadah raya misalnya. Nah, oleh sebab itu sebuah kelompok kecil perlu mendengar firman Tuhan dari sumber yang sama. Lalu firman itu dibahas kembali di dalam pertemuan kelompok kecil, sehingga anggota dapat menemukan pengertian yang lebih mendalam dan juga yang lebih praktis sesuai konteks kehidupan masing-masing. Pembahasan ini dapat dipimpin oleh salah satu anggota kelompok yang ditunjuk atau diberikan jadwal sebelumnya. Saat melakukan pembahasan, anggota ini dapat membahas ulang intisari khotbah dengan refleksi pribadinya selama kurang lebih 10-15 menit. Apabila ada guide atau panduan juga dapat digunakan untuk pembahasan firman di bagian ini. Bagian ini diakhiri dengan mengajak setiap anggota merenungkan apa yang Tuhan tunjukkan pada setiap anggota melalui firman ini. Adakah yang Tuhan ingatkan? Adakah yang perlu diubah, dilatih lebih baik, atau ditingkatkan dalam kehidupan anggota-anggota? Kemudian setelah membahas firman, komponen berikutnya dalam kelompok kecil adalah merenungkan dan mengaplikasikan firman di dalam kehidupan. Di bagian ini perlu ada satu orang yang berfungsi sebagai fasilitator untuk menanyakan pada setiap anggota apa yang didapatkan dari pembahasan firman, bagaimana firman ini menyentuh mereka atau mengingatkan mereka secara pribadi, serta bagaimana firman ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan setiap anggota. Fasilitator perlu menyiapkan pertanyaan refleksi dan aplikasi untuk ditanyakan kepada setiap anggota. Pastikanlah pertanyaan yang diberikan dapat dimengerti oleh peserta. Gunakanlah panduan atau guide yang diberikan jika ada. Lalu, apabila belum ada yang menjawab, fasilitator perlu menjadi orang yang pertama dalam menjawab pertanyaannya sendiri. Alangkah baiknya fasilitator sudah menyiapkan jawaban pertanyaan diskusi sebelum waktu pertemuan kelompok, sehingga fasilitator dapat memberi contoh jawaban. Fasilitator juga perlu memberikan jawaban yang otentik,
Sehingga apabila aplikasi firman ini sulit bagi dia, dia pun perlu meminta dukungan anggota sehingga dia bisa menjadi seorang yang akuntabel dalam menghidupi firman ini. Fasilitator juga perlu memberikan contoh yang nyata dan praktis dalam mempraktekkan firman yang sedang dibahas. Kemudian, fasilitator perlu juga menanyakan dan meminta setiap anggota memberikan jawaban mereka masing-masing. Waktu yang diberikan kepada setiap anggota kurang lebih 5-7 menit, tergantung situasi dan kondisi anggota. Pastikanlah setiap anggota ikut memberikan jawaban, sehingga kita tahu apakah mereka sedang dalam pertumbuhan secara pribadi. Ingat bahwa sebagai fasilitator, peran kita bukan mengajarkan peserta untuk melakukan apa yang kita anggap benar, tetapi menuntun anggota menemukan kebenaran firman dan pengaplikasiannya secara pribadi. Komponen keempat dari pertemuan kelompok kecil adalah mendoakan satu sama lain dan pokok-pokok doa. Sebuah kelompok kecil dibangun oleh peran Roh Kudus dalam kehidupan setiap anggota. Itu mengapa setiap anggota perlu membawa beban doa serta permintaan kepada Tuhan untuk bisa didoakan bersama di dalam pertemuan kelompok kecil. Cara yang baik untuk mengajak setiap anggota terlibat adalah dengan memberi ruang untuk saling mendoakan di dalam kelompok 2-3 orang. Masing-masing bisa mengambil 1 hingga 2 pokok doa. Selalu ingatkan bahwa doa bukanlah soal sebagus apa kalimatnya atau seberapa lama sudah mengenal Tuhan, melainkan kuasa doa adalah keyakinan kepada Tuhan yang menjawab doa-doa kita. Terakhir, ajaklah anggota untuk mendoakan bangsa, negara, kota, keluarga jasmani, serta keluarga rohani kita. Bagian terakhir adalah persiapan untuk kelompok kecil. Hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan untuk melaksanakan kelompok kecil? Pertama, buatlah jadwal pertemuan kelompok kecil yang jelas dan teratur. Waktu pertemuan yang jelas dan teratur membuat anggota lebih mudah mengatur waktu masing-masing agar bisa hadir dalam pertemuan kelompok kecil ini. Ini memastikan kelompoknya dapat berjalan secara konsisten. Lalu, buatlah juga jadwal melayani dalam kelompok kecil, sehingga setiap anggota bisa terlibat dalam fasilitasi, membangun hubungan, atau berdoa. Kemudian, ingatkan setiap anggota tanggal, jam, dan tempat pertemuan kelompok kecil beberapa hari sebelum pertemuan kelompok kecil. Terakhir, jangan lupa bangun hubungan dengan anggota kelompok di luar waktu pertemuan. Mengetahui kondisi keluarga, keuangan, kerja, kuliah, sekolah, serta kerohanian anggota akan membantu anggota untuk terbuka dan bertumbuh dalam pertemuan kelompok. Nah, di materi ini kita sudah belajar bagaimana mempersiapkan kelompok kecil dan komponen-komponen kelompok kecil. Mari praktekkan materi hari ini dalam kelompok kecil kita. Tuhan Yesus memberkati.